Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik pembelajar. Selamat berjumpa kembali di channel saya dalam pembelajaran materi PPKN kelas 9. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pembahasan bab 5 mengenai harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Bab ini sebetulnya masih berkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu bab 4 yang membahas mengenai keberagaman masyarakat Indonesia, di mana pembahasannya adalah mengenai keberagaman suku, adat istiadat, dan agama, termasuk masalah yang mungkin muncul dalam keberagaman tersebut, serta upaya pencegahan dari konflik yang ditimbulkan. Nah, pada bab 5 ini, pembahasan materi akan difokuskan kepada harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender, termasuk permasalahan dan akibat yang ditimbulkan, serta upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman tersebut. Dan pertemuan pertama pada bab ini, kita akan membahas materi subbab A terlebih dahulu ya, mengenai makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kalian bisa buka buku paket PPKN kelas 9 kurikulum 2013 revisi 2018 pada halaman 122 sampai halaman 127. Oke, kita mulai saja ya. Materi subbab A mengenai makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kata harmoni yang dimaksud dari bab ini adalah keselarasan atau keserasian. Harmoni dalam masyarakat itu bermula dari harmoni dalam lingkungan keluarga, seperti yang tergambarkan pada gambar 5.1. Terlihat keluarga yang satu dengan keluarga lainnya akan pergi dari rumahnya masing-masing dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mereka kemudian saling bertemu dan bercengkrama dalam suasana yang harmonis. Dengan keharmonisan keluarga tersebut akan membiasakan seseorang untuk hidup harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Kita akan bahas materi bagian 1 terlebih dahulu ya, yaitu harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia biasanya terlihat dari status sosial, mata pencarian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Dan keanekaragaman budaya biasanya memiliki ciri khas masing-masing daerah, berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain. Biasanya keberagaman budaya ini akan terasa harmoninya jika diselenggarakan festival budaya daerah. Dari keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut, maka diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat.
dengan menciptakan keselarasan, saling menghormati dan menyayangi, serta menyatukan segala macam perbedaan. Karena perlu kita sadari bahwa kehidupan Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Maka disinilah keindahan sebuah komunitas sosial bila mampu merekat berbagai perbedaan itu dan menjadikan sebagai sarana untuk saling memahami, tempo saliro, toleransi, dan mempererat persatuan serta saling mencintai. Seperti halnya konser musik, dengan alat musik yang berbeda-beda yang dimainkan dalam waktu yang bersamaan, maka akan menghasilkan musik yang harmoni yang bisa kita nikmati bersama-sama. Kita akan lanjutkan pada materi bagian 2, yaitu harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat Indonesia. Bisa kalian amati pada gambar 5.3. Gambar tersebut terlihat para pekerja sedang bekerja untuk memproduksi suatu barang, di mana penghasilan setiap pekerja ikut serta menentukan tingkat ekonomi masyarakat. Dalam perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam, sesuai dengan tingkat penghasilannya, pekerjaannya, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuh, sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Namun keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda-beda ini harus pula dapat dipelihara. Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan merupakan akibat berkurangnya pendapatan pada masyarakat. Maka mereka mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup secara layak. Perlu adanya upaya untuk membantu kehidupan mereka untuk dapat meningkatkan penghidupan yang lebih baik. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya ataupun kemudahan-kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya, sehingga akan tercipta pula harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat. Kita akan lanjutkan pada materi bagian 3, yaitu harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Bisa kita lihat pada gambar 5.4, di sana terlihat para pejuang wanita dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yang menjadi bukti bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kesetaraan gender. Walaupun kodrat mereka sebagai perempuan, namun semangat perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia sangatlah tinggi. Tradisi leluhur yang dianggap membelenggu kaum wanita tempo dulu, berkat perjuangannya sedikit demi sedikit sudah mulai ada kemajuan. Perempuan juga memiliki hak untuk mengaktualisasi diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti halnya kaum laki-laki. Tentu saja, jangan sampai kehilangan jati diri dan kodratnya sebagai perempuan ya. Kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang sekarang dikenal dengan kesetaraan gender. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender
makin berkembang bukan hanya perlakuan adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah kepada kompetensi, kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin. Baik itu perempuan maupun laki-laki memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam berbagai bidang kehidupan. Pergeseran nilai sosial budaya mempengaruhi profesi atau mata pencarian maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat. Sekarang ini sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi-instansi pemerintahan maupun swasta. Begitu juga dengan profesi yang dulu biasanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi sekarang juga banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Sementara itu, kaum laki-laki saat ini juga banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan. Misalnya, ada yang berprofesi sebagai chef atau ahli masak, desainer, atau penata rias. Dengan demikian, apapun profesi, kedudukan, ataupun jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, demikianlah pemaparan materi pembahasan PPKN pada pertemuan kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas materi subbab B, yaitu permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dan untuk tugas materi kali ini, silahkan kalian lakukan pengamatan mengenai keadaan sosial budaya dan kondisi ekonomi di daerah tempat kalian masing-masing ya. Untuk penjelasan tugasnya bisa kalian kerjakan tugas mandiri 5.1 pada halaman 123 dan tugas mandiri 2 pada halaman 125. Demikianlah pemaparan materi pertemuan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata saya ucapkan tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.